Tadinya gue niatnya berenang, kenapa gue jadi megang bass gitu? Halu gue di situ. Sempat dagang kopi nggak? Iya bang, maksudnya kejadian-kejadian mungkin dari Saus Tomat nih, mungkin ada kejadian-kejadian lucu unik. Kalau misalkan gua kan stand up komedi ada nih bang, gua lagi stand up, gua pernah lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gua stand up di lapangan tuh bang, yang nonton banyak bang. Oke, perkenalkan nama saya Panco Ujan. Nah, itu gua bang pernah bang di heckling sama Ujan. Gua pernah bilang panitia, gua lihat ini udah mau ini siang kan, udah stand up aja. Waktunya sekarang stand up, bang bisa nggak bang ntar bang? Nggak sekarang aja, wah oke deh karena disuruh panitia kan. Oke deh, kenalin assalamualaikum, nama gue Panca, gue dari Jakarta Timur dan gue Ajan. Oh, ya kan? Gue takut kan diomelin sama Allah. Iya. Ya kan? Akhirnya gue di heckling sama Ajan bang, di heckling sama Ajan. Nah gue pernah lagi stand up di kafe bang, di teras. Ya. Itu enak udah bang, itu gue udah ketawa-tawa semuanya, tabrakan bang di depan bang. Iya bang, tabrakan bang. Langsung nangis lu ya? Iya, semua penonton bubar ke sono bantuin. Belum kelar, gue bilang ini kalau misalkan nggak selesai kan honor nggak turun gitu. Nah kayak gitu-gitu. Nah sekarang Saus Tomat ada nggak bang yang kayak gitu bang? Yang lucu-lucu aja bang. Kalau yang rusuh juga nggak? Menurut gue sih sama kayak Uji, karena kita lebih banyak di kerusuhannya gitu. Kerusuhan, lampu nggak pernah bang? Yang meledak, apa drum bledus, nah ini pemain drum nih gue pengen tahu nih ntar. Nah tadi gue bilang pecah. Ya lebih banyak rusuh karena kita identik dengan semangat waktu itu yang kita bawa, semangat punk, dan keadaan masyarakat juga lagi kagak stabil waktu itu kan. Jadi emosi kita lebih banyak diarahin ke acara-acara musik waktu itu. Nah jadi kita mungkin waktu itu pakai filosofi cash from chaos. Cash from chaos. Jadi pernah ada filosofinya cash from chaos. Nah itu apa bang maksudnya bang? Ya, jadi ketika ada di acara itu, kejadian-kejadian itu langsung yang berhubungan dengan kerusuhan-kerusuhan yang kita tidak duga gitu. Contohnya waktu gue main di gedung kesenian, ada pembakaran bendera. Kesenian? Pondok Kelapa. GK dulu dikenal deh. Oh iya. Gedung kesenian Pondok Kelapa. Iya. Gue sempat beli tiket dulu tuh. Nah, 3.000, 5.000 dulu. Iya. Nonton. Oh lu itu? Itu gue yang rusuh. Gara-gara lu digebukin gue. Gue bukan bakar bendera, gue bukan bakar bendera. Orang jadul juga. Oh tua. Dia temennya ini sepeda onta dia, sepeda onta. Gua nih dulu ya waktu sepeda onta gua nonton nih dulu serius nih. Itu gua kagak bayaran sekolah tuh gua buat. Gua SMP kagak bayaran sekolah buat beli tiket itu kan. Buat beli tiket pokoknya gua Sabtu Minggu harus nonton, kan 2 kali acara tuh. Nah, itu dia. Sabtu Minggu. Gua enggak bakar bendera bukan. Bukan, tapi lu pernah berarti berarti lu waktu itu. Karena gue waktu itu ngalamin ada waktu gue masuk ke dalam itu gedung itu kan baris tuh. Di apa namanya, di sweeping, ini Saus Tomat bukan gitu kan. Itu pada ngaku semua kan, weh Saus Tomat. Nah, akhirnya ada panitianya yang bilang, "Ini bukan." Nah, langsung ditampol sama yang bilang yang itu, ribut lah. Tapi kan yang kena band gua. Nah, di depan gua dijagain sama orang kampung. Akhirnya gua dikejar-kejar pakai golok, tapi kita lawan waktu itu. Ya kan? Nah, yang kedua yang tadi bakar bendera, ada yang kena tangannya gitu kan. Tengah di situ kena percikan api lah ya. Nah, dibawa ke rumah sakit dan akhirnya ada laporan ke polisi. Nah, waktu itu gue manggung ke dalam keadaan ya nggak sehat, bugil gitulah. Padahal gue tadinya mau berenang, tapi tiba-tiba gue ada di atas panggung. Jadi gue cuma pakai celana dalam sama boots. Tadinya gue niatnya berenang, kenapa gue jadi megang bass gitu? Halu gue di situ. Sempat dagang kopi nggak? Nah itu chaos tuh. Udah gitu kan ada yang kena korban. Nah udah selesai lagu, gue ke belakang, gue pakai baju lengkap lagi, pakai jaket lagi, pakai baju semua. Polisi masuk ke dalam belakang gig itu tuh panggung. Cuma nanya gini doang, tadi yang bakar-bakar bendera siapa? Saus Tomat. Iya kan? Nah gue bilang nggak tahu pak. Orangnya nggak pakai baju, bugil, masuk ke dalam sini katanya tadi di dalam. Ya udah cari aja yang bugil pak. Kalau ada tangkep, gue langsung keluar. Karena gue udah lengkap ya kan. Pak, buat bapak dulu yang cari ini orangnya pak ya bakar. Pak, tapi bukan saya pak. Bugil dia pak. Saya yang berenang tapi salah tempat.
Tempatnya di Pagung. Nah paling kejadian chaos gitu ya sering banget lah. Iya. Itu bagian dari perjalanan kita sebagai punk yang melawan waktu itu. Tapi Oke. pendapat ya negatif ada, positif kita ambil untuk generasi sekarang, yang penting berkarya aja udah. Oke, dari Saus Tomat, lagu apa sih yang paling terkenal pada era saat itu? Indonesia Rayaku. Itu yang dibawain Saus Tomat. Itu salah satu yang paling sering dibawain sama lagu Jimmy itu. Jimmy Go. Sama Jimmy Go. Iya. Indonesia Rayaku dan Jimmy Go. Jimmy Go. Tuh buat teman-teman yang penasaran bisa cek di sosmed, YouTube, cek di Google juga nggak apa-apa. Saus Tomat, Jimmy Go dan Indonesia Rayaku. Indonesia Rayaku. Dari Overcast, lagu yang populer pada saat era teman-teman. Salah satu yang paling sering dibawakan dan lumayan populer itu Buster Stone. Nah, judul lagunya Buster Stone, terus Diga Hall dan Kitsuana. Kenapa sih inspirasi dari lagu-lagu yang paling terkenal tadi? Kalau Buster Stone itu inspirasinya mengisahkan tentang bagaimana suasana gigs waktu itu. Suasana acara Kebersamaan. underground, iya. pada Euforianya, saat benar. Sudah manggung, artis-artisnya gabung sama penonton itu nongkrong bareng di depan GK sampai malam ya. Ternyata kita lucu-lucu ya. Luar biasa. Dulu tuh historinya gokil. Oke, Ya. harapan ke depan dari Overcast dulu deh. Ya. Harapan ke depannya untuk Overcast. Silakan. Bang Okta Sebentar, mungkin ya. aja dong Bang Okta. Silakan. Harapan untuk Overcast sih kita berharap masih terus berkarya ya. Berkarya dengan musik yang enak sampai pendengar yang tahu kita itu bisa reload lagi lah. Wah, lagu-lagu yang kemarin ternyata sama lagu sekarang sama enaknya. Kita berharap sih itu. Ketiga masing-masing personil ya, saya mau tanya individu. Ketika tidak manggung gitu loh, tidak show pada saat itu, kesehariannya gimana? Keseharian gue lagi tuh pas setelah gue keluar, gue di pengangguran. Pengangguran. Bikin konsep, bikin lagu, Bikin lagu, latihan. konsep, nongkrong, ya bla bla bla. Ya. Tempat yang paling enak Bang? Apa tuh? Manggungnya? Di Poster Cafe udah. Poster Cafe ya. Poster dulu Cafe udah. Ini banget ya, Wah, terkenal banget ya. udah. Poster Cafe di daerah Kemang ya Bang? Bukan Kemang dong. Yang Kemang Daerah mana? Mas Berto ya? Gasas Broto ya, di Taman Satria Oh, Mandala. Taman Satria Mandala. Jalan. Museum. Museum Satria Mandala. Gue paling tahu banget ya. Zaman sekarang masalah taman kebanyakan. Jadi inspirasi gue untuk anak muda sekarang taman. Iya benar. Mana singkatannya apa? Apa tuh? Monumen kan? Muhammad Nasir. Oh, Muhammad Nasir. Oke, Abang. Kehidupan sehari-hari selain manggung, pelatihan, selain manggung ya? Oh iya. Ya paling seperti biasa lah apa. Kuliah, kerja. Cari kerja. Lo nanyanya zaman now apa zaman dulu? Zaman dulu waktu now dong. Zaman dulu. Ya kebanyakan sih aktivitasnya selain manggung ya kuliah juga apa Indonesia Pendidikan. Terus sambil kerja sambilan sama ini bikin buka distro juga. Udah mulai usaha buka ya, distro. Bang, Ya buka Sampai distro. sekarang, Bang? Sekarang enggak. Tapi ada nggak Bang kepengenan buka distro lagi Bang? Overcast, lagu baju-bajunya, Saus Tomat, Dakdikduk, ya. Darderdor. Suara senapan. Mungkin yang lain aja yang terusin. Yang lain yang ngurusin ya Bang ya, regenerasi berikutnya. Iya benar. Bang Okta, kegiatan selain manggung dulu. Dulu ya, Ah. dulu kita pinter-pinter bagi waktu kerja ya kan buat belanja segala macam ya kan, sama nyetrit waktu itu. Oh iya, nyetrit juga dulu. Zamannya dulu nyetrit ya. Ya. Nyetritnya di mana Bang? Paling sering Bang? Paling sering ya Wijaya. kita di Cipinang ya. Waktu itu di Cipinang ya, selatan juga sempat Di Pinang Elok jembatan dulu. ya kayak gitu sih. Oke, Saus Tomat kegiatannya deh dari Ablong dulu. ya, boleh. Ya karena gua waktu itu lulus 95 langsung disuruh kerja gitu sama orang tua. Akhirnya gua kerja tapi Pada gua dagang plastik. Enggak. ngojek payung.
Untung gue dapat kerja dekat dari rumah gue di Pondok Bambu sini kan di packaging. Mulai lemari. Dorong gerobak. Nah di situ gue udah sebagai working class ya. Jadi Sabtu Minggu gue punya waktu. Nah yang tadi dibilang nyetrit. Nah, dari selatan, barat, timur. Kayaknya nyetrit itu zaman dulu teman-teman tuh wajib ya sesuatu Itu yang- perjalanan gitu. Karena perjalanan dengan jerih payah. Nggak ada yang namanya sekarang gadget, tapi kita udah pede untuk ke rumahnya sini. Nggak ada yang namanya angkot 24 jam, tapi kita udah berani untuk jalan kemana walaupun nanti pulangnya gimana. Pokoknya urusan pulang belakangan. Ya, pokoknya gue jalan dulu. Yang penting gue punya temen dulu di sini. Ya sampai gue ke Bandung kemana gitu kan. Nah, salah satu kegiatan gue waktu tahun 90-an ya begitu, dan akhirnya gue berkeluarga di tahun 2001 ya hasil dari manggung pakai celana dalam doang itu. Ada cewek kenalan sama gue. Ternyata jadi istri gue dan beranak pinak sampai sekarang. Kayak istri lo kalau inget zaman dulu geli gitu. Tapi dia malah minta kenalan kan gue bingung. Oh, iya dong. Berarti tulus sebenarnya Lu dia. mah anak band apapun ya, kalau udah namanya anak band Nah. tuh ceweknya, waduh pokoknya playboy semua. Tepuk tangan untuk playboy Nah ini Oke selanjutnya bro. Ya kalau gua era 90 tuh gua masih sekolah, Bang. Ih sama sama gua masih sekolah makanya nih. Gua Bang, gua cuman masih sekolah bang, gua di TK Asada bang udah. gua cuman bisa nontonin ya band-band ini Iya. senior gua semua nih. Jadi dulu karena di tempat tinggal gua tuh ada kayak anak-anak komunitas punk tuh, skinhead, Arkeos. Di daerah mana Pernah bang? dengar Arkeos kan, Bang? Cibung. Oh di Kapling. Nah itu koma. Nah itu dia udah mulai ngepang tuh. Dulu ada Era band di 90. Kapling koma, terus Arkeos. Rino juga di situ kan? Iya, Arkeos tuh. Arkeos. Jadi, nah di situ gue mulai kenal tuh sama komunitas-komunitas anak-anak underground bang. Tadinya gue arahnya ke metal dulu sebenarnya era Iya, 90. zaman-zamannya Epet, Chandra, siapa lagi tuh zaman dulu tuh. Iya. Rame dah pokoknya. Ya zaman itu ya gue masih sekolah sebenarnya. Ini abang-abang semua. Berarti kehidupan sehari-harinya sekolah. Lu bang? 90-an ya. 90-an waktu itu gue belum kenal Ablong. Belum kenal Ablong. Dulu gue punya band namanya Plaster. Plaster. Iya, gue nongkrongnya di ini Studio Oktav tuh di Percetakan Negara. Cetakan negara. Itu hampir setiap sore tuh gue di situ tuh. Di situ kan kumpul-kumpul band-band underground Jakarta Pusat. Kebanyakan Tamat Timur. Kebanyakan Timur sama Pusat. Itu yang nongkrong di situ kan ada Planet Bumi, Toilet Sounds, ada Aryusak, anak-anak Aryusak, ya. Ya Aryusak, terus ada Loser, itu anak-anak hardcore juga di situ. Punk Paku Payung. Terus ada Orange juga, anak-anak Britpop juga di situ. Ada Glue juga, ada banyak lah anak-anak dulu nongkrongin. sempet ya. Tempat seleksi band juga soalnya. Iya, tempat seleksi band juga. Jadi kalau kita manggung lu harus seleksi. Nah, salah satunya bandnya tempatnya di Oktav itu. Iya. Manajemen ya bang ya. Dia studio musik. Tapi suka bikin acara. Anak-anaknya Seleksi band yang bakal ditampilin di Oh acara yang pantas nggak nih di. keseringan buat acara-acara di Poster Cafe. Oh. Ya, iya, kita iya, iya, ngumpul iya. terus kan di situ. Jadi dulu seleksi. ya Oh, gue inget dulu juga ada di Blok M apa namanya? di Blok M Club. M Club. M Club sama Wapres. Wapres ya. Wapres. Kalau Wapres masih ada dia. Wapres masih ada. Masih ya masih sampai saat Masih ada. teman-teman Wapres. Bulungan paling. Bulungan. Iya kan? Iya, Bulungan. Iya. Plaza Blok M ya. Bulungan. Blok M. Bang, gue pengen tahu nih Bang ya, setelah sekian lama kalian bermusik, ada nggak sih Bang titik nol di saat teman-teman sudah berkeluarga sekarang ini, bener-bener titik nol? Aduh, gue bingung nih harus bagaimana nih, gue harus bagaimana nih gitu. Dari lu deh Bang. Titik nol tuh ketika mungkin gue agak beda ya sama teman-teman yang lain karena gue itu sempet musik itu jadi gue profesional di bidangnya gitu. Jadi maksudnya emang setiap hari main musik. Kayak pengisi acara Dulu gue tuh home band Hatro Cafe. home band di Hard Rock Cafe. Iya, home band Hatro Cafe. Iya. Jadi gue 7 Drummer tahun. ya Bang ya? Iya, drummer. Drummer dia. Dari 2001 sampai 2007 apa namanya gue setiap hari main musik gitu kan. Iya, iya. Nah setelah gue selesai di Hard Rock Cafe itu gue kayak gimana ya, karena main 7 tahun main setiap hari, gue ada sempat ngerasa kayak
gue kayak datang ke kafe tuh kayaknya muak gitu, jenuh. Titik jenuh. Hampir setahun tuh gue nggak ke kafe, nggak dan gue nggak main musik. Setelah band gue bubar, ya setelah band Tidak mencari penghasilan di situ, tapi ada penghasilan lain. ada kebetulan waktu itu gue punya restoran. Ada restoran. Iya, jadi yang lain. Tapi pada saat itu sempat yang namanya musik sempat stuck gitu. Bingung mau ngapain gitu kan, bingung mau main musik, bingung segala macam. Ya udah, obatnya ya rekaman. Akhirnya ada band lagi, rekaman baru. Kalau sekarang ya sekarang udah gabung sama Sostomat juga, ada experience baru, gue jadi vokalis lagi. juga. Jadi istilahnya belajar lagi nih, biasa drummer jadi vokalis. Gue belajar sesuatu yang baru. Jadi sekarang on lagi nih. Semangat 45. Ayo. Overcast pernah merasakan di mana titik nol? Apakah mungkin pada masa pandemi kemarin atau perjalanan Overcast dari awal terbentuk sampai saat ini? Berarti titik nol, titik jenuh untuk band kita ya. Titik jenuh, titik di mana lu nggak punya apa-apa, temen lu jauh, mau beli rokok juga susah. Rumah Madura belum ada. Iya, pinjaman online belum booming. Titik jenuh gua mah di tahun 2001 ya untuk soal musik ya. Itu gua udah jenuh banget udah. Gua udah nggak mau namanya musik udah nggak didengerin sampai apa namanya mesin piringan hitam gue juga nggak urus, semua CD gue jualin, sampai plat juga gue jualin. Itu nggak sama sekali gue dengerin karena gue ngerasa gila nih, gue udah berkeluarga, gue udah nggak mikirin kayak gitu. Jadi jenuh untuk soal musik. Pas tahun 2017 Ukin Tenol ngajakin itu hampir 3 bulan loh dia. Datang ke tempat gue, ayo main. Itu gue tolak, gue udah nggak mau main, gue udah nggak mau main musik, gue bilang. Gue udah jenuh banget, asli udah jenuh banget. Tapi akhirnya dia berhasil untuk menciptakan Overcast untuk main lagi. Akhirnya dari gara-gara racunnya dia, akhirnya jalan lagi, bangkit lagi gitu loh. Gue ngerasa apa ini udah menjadi darah daging atau gimana, gue juga nggak tahu ya. Tapi udahlah, gue pikir emang ini yang terbaik, kita jalanin aja. Ya selama yang penting kita tidak melakukan hal yang negatif aja. Bang, kasih saran dong buat anak-anak muda zaman sekarang ini, yang era sekarang, apabila ingin terjun ke dunia seperti abang dengan genre sama seperti abang, itu sarannya seperti apa, baiknya yang gimana bang? Ya kalau Menurut Overcast ya? Kalau menurut gue ya, kalau anak-anak sekarang kan udah banyak ya, gampang didapetin ya, musik-musik itu tuh gampang. Gampang Mau dipelajari iya dengan mau media, genrenya ya. apa, tinggal cari ada. Ya paling intinya sih sebetulnya kalau untuk anak sekarang tergantung permainannya dia ya. Kalau dia mau main skill ya silakan, mau main di bawah under skill juga oke, tapi tergantung passion. Sekarang menurut gue sih itu passion yang bikin jadi ngeblow up Sesuatu, sama ya. media, benar. Mungkin jadi sesuatu adalah passion yang lu suka, yang lu senang, Benar. konsisten. Yang menurut. Oke, menurut Saus Tomat, saran ya buat anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia musik, terutama aliran yang abang atau genre yang abang suka sekarang ini, yang abang gandrungi. Nah, yang kalau gue lihat sekarang fenomenanya berbeda dengan era kita atau waktu zaman kita ya. Karena tadi Uji bilang udah teknologi semua. Tapi mereka gue lihat malah terjebak gitu dengan kondisi yang namanya minus karya. Menurut gue ya. Karena yang ada di depannya mungkin yang lebih dihadepin mungkin game gitu kan, iya. atau yang lain-lainnya. Tapi untuk karya atau musik, musik dulu lah. Mungkin musik mereka apa aja. Beda sama kita langsung milih kesepakatan dengan mungkin Uji dengan skinhead, Aneh dengan punk, yang ini dengan metal. Kalau sekarang mungkin ya yang penting gue denger musik gitu kan. Sehingga mereka untuk nge-soul itu mungkin belum bisa dapet gitu. Karena halnya itu susah didapetin. Harus ada fokus untuk satu genre musik gitu. Nah, saran gue anak-anak muda sekarang ya coba, karena gue lihat anak-anak muda sekarang yang ngeband juga dikit ya. Ada gak sih? Lebih banyak ke solo atau mungkin bertiga akustik ya sekarang eranya.
Lebih banyak yang kesenang. Karena kalau gua ke gig yang nongol ya bawa bapak lagi yang main, ya kan? Sementara regenerasi gue lihat kagak ada gitu. Nah itu yang lagi kita akalin untuk kondisi di mana generasi lebih baik dari kita untuk berkarya ya. Karya. Nah, karena karya mereka lebih hebat pasti karena dunia udah digenggam sama mereka. Kalau kita dulu nyari-nyari kaset aja ke Jenderal Urip, ntar nyari ke Bekasi, tapi ya hasilnya begitu harus digulung pakai pensil kalau mau denger. Oh ya kan? Ya kan? Sarannya adalah manfaatkan fasilitas yang telah ada saat ini yang beliau-beliau pernah lakukan dulu dan beliau-beliau pernah perjuangkan. Nah, Saat ini teman harus lebih hebat lah. Menikmati. Iya. Dan tinggal minta inspirasi, cari tahu bagaimana cara mereka membawakannya, attitude pemanggung mereka, bagaimana caranya bisa merangkul fans-fans mereka. Oke, terima kasih Oke. buat Overcast dan Saus Tomat, tepuk tangan dong untuk bintang tamu kita hari ini. Jangan lupa di follow Instagram, sosmed mereka, Saus Tomat dan Overcast, dan tonton terus podcast Daily Life ID ya buat anda semuanya. Di podcast Daily Life ID nanti kita bakal balik lagi di segmen berikutnya, dan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka. Terima kasih buat Overcast dan Saus Tomat. Jadi dulu perkembangan musik dulu sama sekarang jauh banget ya bang? Jauh ya, jauh banget ya. Sekarang kan TikTok kan lebih gampang ya. Iya lebih gampang sekarang. Kalau dulu kan Karya mah tinggal ada kayak mau belajar gitar udah gampang. mau latihan aja bingung ya bang. Kita ya? belajar gitar sama abang-abangan dulu. Harus nongkrong dulu Harus kan. bawain ya. rokok, bawain rokok. Bawain ya kan? rokok. Iya. Sari baru diajarin. Gue Baru- pernah tuh bang, gue pernah bang kayak Satu gitu hari bang. baru koci Sekarang D kita doang. mau manggung aja. Mau manggung, kita kolektifan jatuhnya bukan ya. Kita kalau kita mau manggung kan biasa kita bayar. Itu bayar pun juga belum tentu kita bisa manggung. Kalau kita Belum nggak betul. Oh iya. nongkrong. Nah itu nongkrong bang, nongkrong iya. Kita kenal sama situasi daerah situ. Iya, benar, Geng. benar. Dulu geng lah jatuhnya. Jadi emang perjuangannya emang berat. Bahasanya kita udah bermain musik nih, udah ngerasa jadi anak band. Untuk manggungnya kita kemana ya? Gitu. Sekarang kan digembrong. Yuk teman-teman.